ngakalin. Kutipu kau. Seneng. Apa itu? Iya kan? Coba. Waktu kita sekolah, iya kan? Terus seneng. Selalu ngerasa nih wong, cari yang, iya kan? Tapi semakin dewasa, bangsa kita ratusan tahun diadu domba. Diadu domba ratusan tahun, semua masalah itu adalah dihasut, terus dihasut. Masa sekarang kita diambang tinggal landas yang benar. Waktu 98 kita sudah diambang tinggal landas, kita dikerjain oleh kekuatan-kekuatan asing. Kita dikerjain. Kalau ada elit Indonesia yang belum mengerti apa yang terjadi tahun 98, saya sarankan tolong belajar lagi. Apa yang telah dipaparkan oleh Prabowo menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Jenderal Prabowo Subianto. Tentu saja kita sebagai anak bangsa harus wajib kita mengingat kembali peristiwa tahun 1998. Kita ditipu dan kita diprovokasi oleh kalangan asing. Akibatnya sesama anak bangsa benturan. Bahkan ironinya, mahasiswa dan juga masyarakat turut berdemo. Padahal kala itu kita sudah persiapan untuk tinggal landas. Artinya, dari seluruh bangsa-bangsa di benua Asia, satu-satunya negara yang telah memiliki industri penerbangan atau pembuatan atau pabrik pesawat. Bahkan pada saat itu kita sudah mengarah ke pesawat tempur. Artinya kemandirian bangsa ini sudah diambang mata. Sehingga strategi Orde Baru pada saat itu kita sudah akan memasuki tinggal landas. Tetapi apa lacur? Kita terprovokasi dan kita dihajar dengan krisis moneter. Dolar sengaja dinaikkan oleh pihak asing hingga 18.000 dan kokoh. Prabowo memang patut diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat sejarah masa kelam kejadian Mei 1998, tentu saja bangsa kita sesungguhnya di tahun itu sudah mulai maju. Bahkan kita satu-satunya negara yang paling disegani karena kemapanan ekonomi hingga sudah mampu membangun pabrik pesawat terbang. Terbukti pesawat terbang itu kita sudah menerbangkan hingga fakta-fakta itu kita menyaksikan di IPTN atau Industri Penerbangan Nasional di Bandung. Akibatnya kalangan negara-negara yang tak enggan atau yang enggan Indonesia maju itu mulailah memasukkan berbagai macam isu dan memprovokasi sesama anak bangsa. Dan ironinya, para elit-elit pada saat itu, terutama partai yang bersebelahan dengan pemerintah, turut menerima dana-dana asing, ditambah dengan jebolan-jebolan mahasiswa atau perguruan tinggi yang kuliah S1, S2, S3 di luar negeri. Maaf, kita sebut saja namanya Amin Rais.
dia adalah salah satu otaknya untuk memprovokasi, dan dialah yang menjadi motor untuk meruntuhkan kehebatan dan kemajuan bangsa Indonesia kala itu. Dan terjadilah terprovokasi hingga terjadi rusuh. Dan akhirnya kita mengingat tragedi 19 atau tragedi Mei 1998. Dan itu merupakan salah satu peristiwa kelam yang kita berharap ke depan tidak perlu lagi terulang. Selain itu sudah yang adanya dari berbagai daerah itu tanpa tahu mereka didatangi oleh ratusan bahkan ribuan truk datang ke wilayah-wilayah Jawa, dan di sana mereka dibohongi atau dibujuk bahwa di Jakarta ada pekerjaan yang sangat bagus dengan gaji pada saat itu disebutkan 400.000 per satu hari, dan 400.000 di saat itu hitungannya kalau saat ini adalah 4 juta rupiah per satu hari. Tanpa pikir panjang masyarakat ikut-ikutan naik ke dalam truk itu. Ternyata di sana mereka bukanlah pekerja, melainkan dibawa ke Jakarta untuk turut berdemo. Dan masyarakat kebingungan ketika tiba di Jakarta. Alkisah saudara, masyarakat tadi yang datangnya dari berbagai daerah di wilayah Jawa itu tanpa sadar mereka dilempari oleh massa yang juga datangnya dari Jawa. Kala itulah terjadi balas membalas. Maka massa dengan massa benturan. Sementara petugas tidak tahu menahu bahwa massa yang datang dari berbagai daerah itu adalah sengaja atau massa yang dibawa oleh kalangan provokator-provokator. Bagaimana supaya Jakarta itu rusuh, dan bagaimana itu Jakarta supaya terjadi chaos dan terjadi hang hingga berbagai muncul kejadian di tengah-tengah dalam kota. Masyarakat yang tadinya datang dari puluhan ribu orang yang datang dari Jawa itu, mereka sudah kelaparan. Mereka mau beli dan belanja di mana? Yang terjadi adalah penjarahan di berbagai toko, dan terjadi pula dalam kota ikut-ikutan. Bahkan saat itu para petugas atau para pemilik toko atau pemilik ruko kebingungan. Masa yang datang begitu banyak itu langsung melakukan penjarahan. Sementara petugas keamanan tidak tahu menahu bahwa masa ini mereka punya hitungan adalah masa yang sengaja datang takkan bawa hancurkan Orde Baru dan lainnya. Peristiwa itulah yang akhirnya oleh Amin Rais dan Megawati Soekarno Putri menyebut sebagai peristiwa reformasi. Reformasi artinya meruntuhkan pemerintahan Soeharto atau pemerintahan Orde Baru. Dan saat itulah terjadi insiden di mana-mana. Hal inilah oleh sejumlah pengamat normatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabowo bahwa kita diadu domba, dan itu merupakan data intelijen kita. Dan itu sepatutnya kita sadar agar ke depan jangan lagi mudah terprovokasi, meskipun diberikan dana berlebihan oleh kalangan asing itu.
Di edisi kita sebelumnya sudah kita katakan bahwa dana asing yang masuk ke Jakarta atau masuk ke Indonesia atau ke Pulau Jawa pada saat itu triliunan, bahkan ratusan triliun. Artinya, bagaimana menghancurkan berbagai macam industri-industri, yang terutama industri pesawat terbang. Dan kini, di hadapan kita, dia adalah salah satu, atau Amin Rais inilah yang memprovokasi massa kalangan mahasiswa hingga mahasiswa tak sadarkan diri bahwa mereka adalah diprovokasi. Khususnya terjadi di berbagai kota di Indonesia. Strategis kajian intelligence dari kedua blok di dunia, blok barat dan blok timur. Saya terkesima. Kajian ini membuat ramalan ke depan. Dan di antara kesimpulan kajian tersebut ada yang berbunyi bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya, dan berpotensi untuk menjadi negara yang sangat kuat dan sangat makmur. Asal, ini penilaian orang luar ya. Dengan catatan pemimpin-pemimpinnya, elitnya bisa bekerja sama. Ini kajian tersebut saya langsung serahkan ke Pak Jokowi. Dan saya sampaikan ke rekan-rekan saya. Ini orang lain menilai kita. Dan sekarang keluar hitungan-hitungan ekonomi. Ternyata kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat strategis yang dibutuhkan untuk hidup dalam alam modern abad ke-21. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau kita bergabung dengan Filipina, kita menguasai 2/3 cadangan nikel di dunia. Kita punya bahan untuk aluminium, boksit. Para pakar ceritakan saya, cadangan boksit kita untuk aluminium bisa untuk ratusan tahun. Tidak akan habis-habis. Dan aluminium sangat dibutuhkan untuk kehidupan modern. Dan mineral kritis, uranium, thorium, kita semua ada. Apalagi emas. Ternyata tiap ada gunung berapi, ada emas. Seluruh Nusantara ini penuh dengan emas. Tinggal kau cari emasnya di mana. Tapi ada, saudara-saudara, ini saya cerita dalam penutupan kongres. Masalahnya kalau Prabowo dikasih podium, ya di situ dia akan ceramah. Saya lihat ada kopi di sini. Boleh Pak, saya di sini. Jangan salahkan saya ya kalau saudara-saudara, inti daripada yang saya ingin sampaikan, dengan penilaian orang luar dan hitungan semua institusi, kita berpotensi, ekonomi kita berpotensi akan menjadi ekonomi kelima atau keempat di dunia. Bayangkan, kita mungkin sekarang sudah mendekati banyak negara
G20. Diramalkan kita akan menjadi negara keempat kelima. Kita akan lebih besar, lebih kuat ekonomi kita daripada Inggris, daripada Jerman. Bayangkan, kita nggak begitu ngerti. Kita sudah ratusan tahun di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Niat baik sangat penting, tapi niat baik tidak cukup. Bangsa kita, orang-orang yang niat baik, orang-orang yang berkeinginan baik, orang-orang yang dibesarkan oleh guru, oleh ustadz, oleh orang tua dengan nilai-nilai yang baik, sering ditipu, dibohongi oleh orang-orang yang licik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati. Hari ini saya merasa berada di kalangan sahabat, karena itu saya ingin bicara dari hati saya. Bukan saya mau jelek-jelekin siapapun, kita tidak mau menjelek-jelekin siapapun. Dan kalau saudara ingat dan melihat Dan kokoh, Prabowo memang patut diandalkan. Saudara, apa yang telah dipaparkan oleh Prabowo tersebut merupakan salah satu ungkapan dan gambaran masa depannya Indonesia. Dan untuk itu saudara, kita tak boleh lupa sejarah sebagaimana terjadinya kerusuhan atau insiden berdarah tahun 1998. Dan mari kita kenang kembali apa yang dipaparkan. bangsa kita ratusan tahun diadu domba. Diadu domba ratusan tahun, semua masalah itu adalah dihasut, terus dihasut. Masa sekarang kita diambang tinggal landas yang benar. Waktu 98 kita sudah diambang tinggal landas, kita dikerjain oleh kekuatan-kekuatan asing. Kita dikerjain. Kalau ada elit Indonesia yang belum mengerti apa yang terjadi tahun 98, saya sarankan tolong belajar lagi. Demikian catatan Opini Gino Television Indonesia. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kita sajikan ini bermanfaat dan sekaligus mengingat peristiwa atau insiden berdarah tahun 1998, dan kita berharap jangan lagi terjadi di masa-masa mendatang. Semoga